Definisi pengambilan keputusan merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang berdasarkan pengetahuan dan informasi yang ada padanya dengan harapan bahwa sesuatu akan terjadi. Contohnya, keputusan kepala sekolah untuk memberi beasiswa kepada anak yang kurang mampu, keputusan pengangkatan guru teladan, dan lain sebagainya. Berikut ini terdapat beberapa pengambilan keputusan, salah satu di antaranya yaitu pengambilan keputusan individu. Yang pertama, mengambil keputusan atau membuat pilihan dari dua atau lebih alternatif. Yang kedua, pengambilan keputusan terjadi sebagai suatu reaksi terhadap suatu masalah atau problem. Yang ketiga, ada ketidaksesuaian antara keadaan yang dirasakan atau dialami dengan keadaan yang diinginkan. Selanjutnya, menuntut pertimbangan arah atau tindakan. Kesadaran akan adanya suatu masalah dan suatu keputusan perlu diambil merupakan isu perseptual. Proses perseptual dari pengambilan keputusan individual akan mempunyai hubungan yang besar pada hasil akhirnya. Model pengambilan keputusan kelompok. Metode pengambilan keputusan yaitu kewenangan tanpa diskusi atau authority rule without discussion. Pendapat ahli, expert opinion, kewenangan setelah diskusi atau authority rule after discussion, dan kesepakatan konsensus. Untuk selanjutnya, keputusan terbuka. Yang pertama, pengambilan keputusan dengan melibatkan lingkungan. Yang kedua, keputusan tertutup atau pengambilan keputusan tanpa melibatkan lingkungan. Yang ketiga, lingkungan internal dan eksternal. Contoh, melibatkan media atau publik. Yang kedua, beberapa orang tanpa diikat atau diikat anggota lain. Pengambilan keputusan merupakan decision making merupakan salah satu proses manajemen yang penting bagi setiap organisasi, sebab pada hakikatnya pelaksanaan fungsi manajemen lain dilatar belakangi oleh adanya keputusan yang dibuat oleh manajer atau puncak yang kemudian secara hierarkis dibuat oleh lini-lini manajemen di tingkat staf yang dibutuhkan. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Proses pemilihan ini diawali dengan mengidentifikasi masalah utama yang mempengaruhi tujuan, menganalisis dan memilih berbagai jenis-jenis keputusan manajemen dan mengambil keputusan. Meskipun yang para manajer berbeda dalam hal latar belakang gaya hidup dan jarak, namun mereka tetap menghadapi satu permasalahan cukup pelik, yaitu harus mengalami satu keputusan. Dalam hal ini, menggunakan pengelompokan keputusan yang sudah banyak diterima umum yang disarankan oleh Herbert Simon. Yang pertama, keputusan terprogram atau programmed decision adalah keputusan yang terstruktur atau yang munculnya berulang-ulang. Jika sering terjadi situasi khusus, maka biasanya akan digunakan aturan, kebijakan, dan prosedur rutin untuk memecahkannya. Pada tingkat tertentu, keputusan terprogram ini akan membatasi kebebasan seorang manajer. Yang kedua, keputusan yang tidak terprogram, non-program decision. Keputusan dikatakan tidak terprogram apabila keputusan itu baru pertama kali muncul dan tidak tersusun. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada prosedur yang pasti untuk keputusan dan jenjang. Setiap permasalahan yang dihadapi oleh manajer memerlukan keputusan-keputusan penting. Keputusan-keputusan yang diambil oleh manajer sangat tergantung pada jenis keputusan yang akan diambil. Secara umum, tingkatan manajemen dalam organisasi itu terdapat 3. Yang pertama, manajemen puncak atau top manager. Yang kedua, manajer menengah atau middle manager. Yang ketiga, manajer rendah atau lower manager. Masing-masing tingkatan itu memiliki bentuk tanggung jawab pada setiap permasalahan sehingga dapat menunjukkan jenjang manajemen yang tepat untuk melakukan pengambilan keputusan. Para manajer menengah di sebagian besar organisasi memusatkan perhatiannya pada 2 keputusan sekaligus, yaitu keputusan yang terprogram dan tidak terprogram. Selanjutnya, untuk keputusan tidak terprogram biasanya lebih banyak diambil oleh manajer pada tingkat top manajer. Merupakan tujuan organisasi. Keputusan sebenarnya merupakan suatu tanggapan keorganisasian terhadap suatu problema.
Menurut Herbert E. Simon, mengajukan model yang bermanfaat sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan, seperti gambar di bawah ini. Menurut riset yaitu mempelajari lingkungan atau kondisi yang memerlukan keputusan data mentah diperoleh, diolah dan diuji untuk dijadikan arah tindakan yang dapat mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menurut perancangan. Perancangan mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. Kegiatan ini meliputi proses-proses untuk pemahaman masalah, menguji kelayakan pemecahan tersebut. Yang ketiga, pemilihan. Pemilihan adalah arah tindakan tertentu dan totalitas yang ada pilihan ditentukan dan dilaksanakan. Yang keempat, ada gaya pengambilan keputusan. Manajer dalam pengambilan keputusan dapat berperan dalam berbagai gaya. Gaya manajer dalam pengambilan keputusan akan banyak diwarnai oleh beberapa hal seperti latar belakang pengetahuan, perilaku, pengalaman, dan sejenisnya. Ada 3 cara yang berbeda di mana para manajer mendekati masalah-masalah di tempat kerja. Yang pertama, menghindari masalah. Seseorang menghindari masalah, mengabaikan informasi yang menunjuk ke sebuah masalah. Para penghindar masalah ini tidak aktif dan tidak ingin menghadapi masalah. Yang kedua, penyelesaian masalah. Seorang penyelesai masalah mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang muncul. Mereka bersifat reaktif menghadapi masalah-masalah yang timbul. Yang ketiga, pencari masalah. Seorang pencari masalah secara aktif mencari masalah-masalah guna diselesaikan atau mencari peluang. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.